Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang membenahi kesalahan bahasa teks laporan hasil observasi. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah siswa mampu menganalisis kebahasaan tes laporan hasil observasi. Lalu yang kedua, siswa mampu membenahi kesalahan berbahasa dalam teks laporan hasil observasi. Kesalahan bahasa pada teks laporan. Seringkali penyusunan definisi dalam teks laporan hasil observasi kurang tepat. Akibatnya, definisi yang diberikan pada objek menjadi tidak tepat. Nah, maksudnya apa? Kebanyakan dari kalian membuat definisi itu selalu salah. Contohnya, komodo adalah hewan purba yang hanya berada di Indonesia. Lalu, komodo merupakan hewan herbivora. Nah, jelas di sini suatu definisi yang salah. Lalu, ada mengetahui penulisan huruf kapital yang tepat dan di dan ke sebagai imbuhan dan sebagai kata depan. Nah, di sini jadi kebanyakan dari kalian itu huruf kapitalnya banyak yang salah. Lalu kurang penempatan di dan ke itu masih keliru. Jadi ada beberapa kalimat atau beberapa kata yang sebagian dari kalian itu bingung. Ini tuh di-nya disatukan atau di-nya itu dipisah. Nah, nanti kita akan bahas ke materi selanjutnya, ke slide selanjutnya. Nah, di sini kita bahas huruf kapital terlebih dahulu. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Nah, jadi setiap awal kalimat kalian harus menggunakan huruf kapital. Lalu, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang termasuk julukan. Nah, di sini setiap nama orang itu harus menggunakan huruf kapital, termasuk juga julukannya. Misalkan namanya adalah Tono, maka T-nya harus dikapitalkan. Dan misalkan nama julukan dari Tono adalah Ton saja, maka T-nya pun harus dikapitalkan. Lalu huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Nah, contohnya, adik bertanya, tanda petik, kapan kita pulang? Nah, K-nya itu juga harus kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama sebagai kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti huruf Tuhan. Nah, setiap nama agama dan kitab suci itu harus huruf kapital. Dan Tuhan pun, kata Tuhan, T-nya juga harus huruf kapital. Lalu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar, kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti. Nama orang termasuk nama gelar akademik yang mengikuti nama orang. Nah, maksudnya setiap nama misalkan Prof, Profesor Tono misalkan. Nah, Prof-nya itu harus kapital, T-nya juga harus kapital. Lalu misalkan Jenderal Sudirman, Jenderal, J-nya itu harus kapital. Lalu ada huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bangsa. Misalkan suku Dani, nah itu kan nama suku. Misalnya bangsa Indonesia, berarti itu harus dipakai huruf kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Nah, jadi setiap hari Natal, hari Lebaran itu dipakai atau menggunakan huruf kapital awalannya. Lalu ada di dan ke sebagai kata depan dan kata imbuhan. Nah, kita lihat. Penulisan dipisah kalau diikuti dengan nama tempat, waktu, nama orang, petunjuk lokasi, dan lain sebagainya. Nah, maksudnya apa? Contohnya, di Bandung. Di plus Bandung. Nah, di-nya itu harus dipisah karena Bandung merupakan nama tempat. Lalu ada di siang hari. Di siang hari berarti harus dipisah
karena siang hari menunjukkan waktu. Nah, terus di sini selain aturan di atas, maka tulisan di itu harus disatukan. Maksudnya apa? Misalkan di plus kata kerja. Jadi sini ada kata kuncinya. Jika di plus kata kerja, maka dia disatukan. Misalkan dipukul. Nah, kalau dipukul, pukul merupakan kata kerja, berarti dia harus disatukan, bukan dipisah. Lalu misalkan digampar. Nah, gampar merupakan kata kerja, maka dia harus disatukan. Jadi seperti itu. Nah, ini ada contoh dari teks laporan hasil observasi yang salah. Kita lihat paragrafnya. Suku Baduy Dalam dikenal sangat taat mempertahankan adat istiadat dan warisan nenek moyangnya. Mereka memakai pakaian yang berwarna putih yang tidak berkerah, mengenakan ikat kepala, serta membawa golok. Suku ini melarang warganya memakai pakaian modern. Kemanapun berpergian, mereka tidak menggunakan kendaraan, bahkan tidak memakai alas kaki. Mereka juga dilarang menggunakan benda-benda modern seperti HP, TV, dan sebagainya. Untuk berpergian kemanapun, termasuk ke desa terdekat, mereka harus berangkat secara berkelompok. Nah, kita lihat di sini yang digarisbawahi, suku Baduy Dalam dikenal. Nah, di sini dikenal seharusnya disatukan. Karena dikenal merupakan kata kerja yang tadi. Nah, kata kerja, maka dia harusnya disatukan. Lalu ada mana lagi? Ke desa. Nah, ke desa berarti harusnya ke ini kan menunjukkan kata tempat. Berarti harusnya ke-nya itu harus dipisah, bukan disatukan. Lalu ada contoh kedua. Beruang madu adalah jenis beruang terkecil di antara 8 jenis beruang yang terdapat di dunia. Tinggi tubuhnya hanya berkisar di angka 140 cm, dengan tinggi punggung 70 cm dan bobot di antara 50 hingga 65 kg. Bulu yang cenderung pendek namun berkilau terlihat menutupi seluruh tubuh beruang madu, kecuali telapak kaki. Terdapat ciri yang sangat khas pada tubuh beruang madu, yaitu tanda berwarna jingga yang berada di bawah leher. Beruang madu hidup di pepohonan. Mereka dapat bergerak dengan kecepatan 48 km per jam dan memiliki tenaga yang amat kuat. Karena tergolong mamalia, betina-betina beruang madu menyusui bayi mereka setelah beranak. Kita lihat di antara seharusnya dipisah karena menunjukkan kata tempat. Di antara itu artinya di tengah-tengah. Di antara keduanya berarti di tengah-tengah. Berarti lalu angka 140 cm itu harus bukan huruf kapital, harus huruf kecil, karena sentimeter merupakan satuan ukuran. Jadi kalau satuan ukuran ataupun nama jenis, maka dia harus dikecilkan, bukan di huruf kapital. Kilogram juga harus kecil, K-nya harus kecil, bukan K-nya besar, G-nya kecil. Di sini juga beruang madu juga harus kecil karena dia merupakan jenis dari beruang. Pisang Ambon. Nah, pisang Ambon juga harus kecil. Ambon, walaupun itu merupakan nama kota Ambon, dia harus kecil karena dia merupakan jenis apa? Jenis pisang. Lalu ada di pepohonan. Di pepohonan harusnya dipisah karena menunjukkan suatu benda atau suatu tempat di pepohonan. Lalu di sini beruang madu juga sama kayak tadi, harusnya B-nya kecil, M-nya udah benar. Jadi itu saja yang saya sampaikan. Tugas kalian minggu ini adalah
kalian buka buku paket halaman 43. Nah, di situ ada kalimat, ada tugas yang paling atas. Lalu nanti setelah selesai kalian bisa kumpulkan ke Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.